komunikasi yang sakinah, mawadah, warahmah. Monggo silakan Ananda Sayang Tisa dan Ustazah Pipi yang nanti juga sebagai moderatornya. Monggo, kami semua sudah tidak sabar untuk menunggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda atas arahan yang telah diberikan. Dan hadirin yang dihormati, kami harapkan hadirin berkenan untuk mengikuti kajian Samara ini sampai dengan selesai. Karena selain menambah khasanah ilmu pengetahuan kita, juga nanti di akhir acara akan ada pengumuman 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan souvenir menarik dari panitia Samara. Dan juga bagi Bapak Ibu yang memiliki akun Instagram, mohon untuk dapat memfollow akun Instagram di @bi.samara. Dan tidak lupa juga bagi Bapak Ibu, kami minta untuk bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan infak dan sedekah dengan memindai scan QR code yang berada di sebelah kiri layar saya. Semoga keikhlasan Bapak Ibu dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah mendapat kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kita tiba di acara kajian tausiah Binar Samara pagi ini. Dan tema yang akan kita bahas, seperti yang tadi sudah disampaikan, adalah tentang belajar bahasa kasih. Bagaimana kita bisa memahami dan juga tahu tentang apa keinginan pasangan kita. Dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, yaitu Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, yang akan berbagi ilmu tentang bahasa kasih kepada pasangan. Insya Allah, dengan ilmu yang disampaikan oleh beliau, akan menjadikan kita lebih mudah memahami, mengerti, dan tahu serta menyikapi keinginan pasangan kita. Sesi tausiah pagi ini akan dipandu oleh Ibu Pipi Dewi Purusitawati dari Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, dan nama panggung khususnya untuk Samara pagi ini adalah Teh Pipi. Izinkan saya menyampaikan satu pantun nih. Buka puasa dengan buah kurma. Lauknya ada sayur dan ikan. Hadirin tidak perlu menunggu lama. Kepada yang kami hormati Teh Pipi, kami persilakan. Silakan Teh Pipi, mangga. Sudah berapa lama ya kita menikah? Membina mahligai bersama pasangan tanpa harus mengenal sudah berapa lama kita bersama. Kasih sayang, kemesraan, dan cinta adalah menu utama di setiap harinya. Selalu tambahkan kasih di setiap bahasa dengan pasangan. Saling memahami merupakan kunci keluarga yang bahagia. Jangan pernah lelah untuk selalu mencintai, meski usia bertambah dan anak semakin dewasa. Tapi kenapa cuma bahasa kasih Bu Aisyah? Justru kita kasih dulu, maka akan dapat sayang dan cinta. Nah, ingin pasangan tahu apa yang kita mau? Belajar bahasa kasih solusinya. Yuk, kita saksikan webinar online Belajar Bahasa Kasih bersama Ustazah Dr. Aisyah Dahlan pada tanggal 8 Agustus 2020 via platform Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur, mohon izin saya Pipi untuk memandu acara pada pagi ini. Yang terhormat Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Periwarjo beserta Ibu. Yang kami hormati Ibu Deputi Gubernur Senior, Ibu Desri Damayanti, Ibu dan Bapak Deputi Gubernur beserta Ibu dan Bapak Deputi Gubernur terpilih, Ibu Ustazah Dr. Aisyah Dahlan yang kami cintai bersama selaku pembicara, Bapak Ibu Asisten Gubernur, Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di seluruh dunia, serta Bapak dan Ibu rekan pegawai Bank Indonesia yang berbahagia. Di Pantai Kelungkung, para nelayan melempar sauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang telah mencurahkan segenap rahmat dan ridho-Nya sehingga hari ini kita bisa diberi nikmat sehat
dan dapat mengikuti kajian Samara yang merupakan momentum spiritual bagi kami insan Bank Indonesia untuk mengaktualisasikan 7 cinta Bank Indonesia, khususnya cinta keluarga. Salawat dan salam tentunya senantiasa kita harapkan untuk dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Bapak Gubernur dan hadirin yang dirahmati Allah, nilai ketujuh cinta Bank Indonesia adalah cinta keluarga. Supaya rumah tangga kita menjadi samara, ternyata ada ilmunya, bahasa kasih di antaranya. Apakah itu bahasa kasih? Saya coba memberikan clue-nya dengan pantun. Ke Pulau Dewata belanja di Keranjang. Makan siang bebek tepi sawah. Pingin paham kemauan orang tersayang? Mari belajar bahasa kasih bersama Dr. Aisyah. Alhamdulillah, Dr. Aisyah telah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipi, Teh Pipi. Baik, Ibu, terima kasih. Pagi-pagi berolahraga di Jalan Braga. Ayo kita sekeluarga bersama ikutan BI Samara. Ibu Aisyah, seringkali saya sebagai istri mengetahui dan tidak paham apa yang dimaui suami. Padahal saya sudah berumah tangga 22 tahun. Kata orang bijak, kalau ingin tahu apa yang dimaui pasangan kita, maka harus belajar bahasa kasih solusinya. Untuk itu, Bu, pagi ini kami secara khusus mengundang Ibu untuk berbicara, berbagi tentang bahasa kasih. Pembahasan akan diawali dengan tausiah Ibu, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman di sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya melalui chat room, boleh, dan boleh juga angkat tangan. Baiklah, Ibu, kami silakan untuk menyampaikan tausiah. Waktu sekitar 45 menit ya Ibu. Mangga Ibu, tafadol. Ya, hatur nuhun Teh Pipi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio beserta Ibu. Dan kemudian para anggota Dewan Gubernur dan para asisten Gubernur Bank Indonesia. Serta Bapak Ibu keluarga besar Bank Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ini. Saya juga mau kasih pantun boleh? Ya, kemajuan nih, kemajuan. Iya, baik. Silakan. Makan durian di Jelambar. Bapak Ibu yang keren apa kabar? Nah, segitu aja. Alhamdulillah. Bagus, cakep. Insya Allah. Baik. Ya, Pak Peri beserta Ibu dan seluruh Bapak Ibu, Masya Allah, saya kalau menanti undangan BI Samara ini senang sekali. Karena saya bukan saja yang diminta untuk berbagi, tapi nanti saya juga akan dapat dari Pak Peri. Alhamdulillah. Itu yang saya tunggu-tunggu juga, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, hari ini kita akan bicara tentang suatu teknik komunikasi juga yang terkenal dengan istilah bahasa kasih. Dan Teh Pipi, saya mohon izin mungkin akan menjelaskannya dengan slide, dan saya mohon izin untuk share screen. Silahkan Ibu. Baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah kita jumpa lagi. Dan buat Bapak Ibu yang baru pertama jumpa, salam kenal. Saya Aisyah Dahlan. Saya sehari-hari seorang dokter yang menangani kasus masalah narkoba, HIV, dan LGBT. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Endah dan Pak Riki di awal-awal tentang LGBT. Baik, dan hari ini mudah-mudahan dengan maka kita akan ya bisa mencegah hal-hal yang selama ini kita khawatirkan, ya. Baik, jadi mengenal dan memahami bahasa kasih pasangan, dan hari ini juga saya akan tambahkan bahasa kasih anak, karena seharusnya mulai dari anak-anak kita juga memahami bahasa kasih mereka. Ya. Baik, jadi apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan?
Ya, tadi Teh Pipi 22 tahun ya. Iya, Ibu. Kalau saya, ya alhamdulillah. Kalau saya 28 tahun ya. Tentu Pak Peri beserta Ibu jauh lebih lama lagi dari kami semua ya. Dan orang sering mengatakan atau keluarga ya pasangan sering mengatakan ya cintanya udah luntur gitu ya. Padahal sebetulnya cinta itu tak pernah padam. Ya. Kalau ditanya cinta itu ada di mana posisinya? Kalau dari ilmu tentang otak dan ilmu tentang tubuh, cinta itu posisinya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Kenapa? Karena cinta itu biasanya kalau di dalam teori tubuh kita adalah stimulasi keluarnya hormon-hormon bahagia yang disebut dopamin. Dan nanti kalau hormon bahagia itu sudah keluar, maka dia akan jalan ke pembuluh darah, makanya kita akan terasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itu tidak pernah padam, kenapa? Karena memang hormon bahagia itu tetap ada di otak kita atau tetap ada di tubuh kita. Hanya memang bisa on off. Ya, bisa ya dinyalakan atau dimatikan. Kalau bisa dinyalakan dimatikan berarti ada orang yang menyalakan atau mematikannya, berarti kita bisa juga menyalakan dan mematikannya. Ya, jadi ini prinsipnya bahwa cinta itu tak pernah padam. Ya. Baik, dan ini surat Ar-Rum ayat 21 yang sering sekali ada di undangan-undangan pernikahan ya. Dan tadi juga Pak Peri sudah mengatakan bahwa goal kita adalah keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Ini kita ulang lagi untuk baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu ya wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang. Dan yang kita garis besari juga di sini di bawah sini adalah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Dan ya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kalau kita mau tentram bersama keluarga atau dengan pasangan dan juga ada mawaddah warahmah, ini ada kuncinya ya bagi kaum yang berpikir. Ya, artinya memang kita harus pikirkan sebetulnya supaya ya muncul atau mawaddah warahmah yang diciptakan oleh Allah di antara pasangan itu kita bisa stimulasi. Ya. Dan tadi pagi sempat juga saya ngobrol dengan Bu Enda, dengan Pak Riki tadi bahwa hati-hati mafia LGBT itu sering ada juga ustadznya dan biasanya yang sering disalahgunakan adalah Ar-Rum 21 dikarenakan ada ya menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Mudah-mudahan ini hari ini berkesempatan juga saya sampaikan ini hati-hati mereka menganggap dari jenismu sendiri yaitu dari jenis kelaminmu sendiri, padahal dari jenismu sendiri ini kalau di bahasa biologi adalah dari spesiesmu sendiri yaitu manusia. Untung ada ayat ini, kalau tidak ada ayat ini bisa jadi ya suami istri itu bukan dari spesies yang sama. Kita bisa mungkin nikah dengan kera atau monyet atau bisa menikah dengan hewan yang lain gitu. Ya, jadi ini saya mau garis besar bawahi bahwa hati-hati dan ini harus disampaikan juga pada anak-anak bahwa dari jenismu sendiri itu maksudnya adalah dari spesiesmu sendiri yaitu manusia. Ya. Baik, mari kita perdalam lagi tentang mawaddah warahmah. Ya. Jadi para ahli mencoba menelaah sebetulnya mawaddah warahmah ya itu kayak apa ya. Dan maka ada terkenal dengan istilah sekarang bahasa kasih atau ada juga kasih sayang. Ya. Jadi bahasa kasih ini adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan dan dimengerti oleh orang lain. Nah, ini yang unik ya. Saya kalau boleh sharing sedikit selama 28 tahun berumah tangga ya. Sebelumnya ini, sebelum mengerti tentang bahasa kasih, saya sering merasa dan selalu bertanya, ya,
apakah suamiku atau ya suami saya Dr. Priyanto Sismadi atau saya sering sebutnya Mas Pri atau Mas Toto gitu ya, cinta sama saya gitu. Saya selalu tanya apakah dia cinta sama aku gitu. Kenapa? Karena begini, suami saya ini tipe yang wataknya koleris atau watak sutradara ya mirip Pak Peri juga gitu ya. Kemudian beliau ini kalau saya selama ini bilang gini, ayah HP aku rusak, dia langsung sigap, sini saya betulin ya. Ayah ya kacamata aku patah, sini mana? Saya betulin. Atau gini, ayah aku nggak ada yang nganterin ini mau ke rumah sakit ada pasien, siap nanti saya kirim mobil dari kantor berikut supirnya gitu. Ya, dan itu sering banget dilakukan. Bahkan karena saya juga secara genetik ada hipertensi, suami saya dengan sigap setiap bulan dia yang mengambilkan obat-obat itu di apotek. Ya. Uniknya juga saya selalu mendapatkan ya hal-hal seperti itu mulai dari pertama pernikahan sampai sekarang gitu. Ya. Dan sebelum saya tahu bahasa kasih, saya selalu bilang begini sama orang. Ya. Suami saya itu sebetulnya baik, tapi apa yang kurang ya? Gitu. Nah, barulah terungkap setelah ya saya mempelajari tentang bahasa kasih bahwa oh ya kami suami istri ini ternyata punya bahasa kasih utama yang berbeda. Ya, suami saya itu yang kita sebut istilahnya pelayanan. Dan apabila beliau melayani saya, berarti itu artinya dia cinta. Cuman saya tidak mengerti. Kenapa? Karena setelah saya dites, ternyata bahasa kasih utama saya adalah sentuhan fisik. Jadi saya merasa kalau suami itu mencintai saya, kalau saya digandeng atau dipeluk gitu ya, jalan di luar ke ruang rumah itu harus digandeng, dan itu tidak pernah dia lakukan. Jadi kadang-kadang suami saya kalau keluar rumah, jalan dia berada ya 3 meter di depan saya. Dulu saya suka kesel banget, kadang-kadang saya ngambek, saya berhenti, dia udah 5 meter baru nengok, oh istri saya kemana gitu. Ya, nah ini yang terjadi bertahun-tahun sehingga ya untuk perbedaan bahasa kasih utama inilah yang sering menjadi kesenjangan dan akhirnya lama-lama ya kita ya lowbat istilahnya. Baik, dan mari kita lihat lagi. Ya. Jadi kita harus mempelajari dasar-dasar bahasa kasih pasangan kita jika kita ingin menjadi komunikator cinta yang efektif. Itu apa yang terjadi di tubuh. Ya. Jadi oleh Bapak Dr. Adi W. Gunawan, ini salah satu guru kami juga di bidang hipnoterapi atau clinical hipnoterapi. Jadi beliau mengatakan ada namanya teori baterai kasih sayang. Jadi setiap manusia itu, ya, menurut penelitian Pak Adi, ada 5 baterainya di tubuhnya, ya, khususnya di otaknya. Dan dikatakan rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Ya. Jadi rupanya karena baterai saya tidak terpenuhi, selalu merasa tidak aman dan makanya selalu bertanya, sebetulnya suamiku cinta nggak ya? Itu namanya rasa tidak aman. Nah. Kemudian sifat dari baterai ini ya harus diisi setiap hari. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Ya. Pada saat kita merasa atau malas gitu ya ngurus suami misalnya, itu berarti baterai istri sudah mulai lowbat. Anak-anak juga begitu, yang biasanya dia penurut, tiba-tiba kemudian dia ngambek gitu ya, atau guling-gulingan di tempat ramai, itu ya indikasi baterainya sudah kritis, batas kritis minimal. Ya, kenapa? Karena memang sifat baterai kasih harus diisi setiap hari. Ya. Baik, kemudian ya charge baterai kasih ini ternyata dengan bahasa kasih. Jadi di tubuh kita ada baterai yang disebut baterai kasih, nge-charge-nya dengan bahasa kasih. Ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa setiap manusia itu sebetulnya ada 5 jenis baterainya. Dan di-charge-nya dengan 5 bahasa kasih ini, yaitu kata-kata pendukung atau pujian, waktu yang bersama, kemudian sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Ya, kita semua senang 5-5-nya, tetapi di tubuh kita ini ada dari 5 ini baterai yang utama. Sehingga ini yang perlu kita pahami ya agar kita bisa dengan tepat dan pas ya untuk
ya dengan waktu yang sedemikian ya padatnya pekerjaan dan lain-lain, kita bisa tahu baterai yang pertama yang mana atau baterai yang utama yang mana, sehingga dengan baterai utama di charge, semua baterai langsung tercharge dengan sendirinya. Ya. Nah, namun apabila kita punya anak, kemudian anak ini baru lahir, ya, sampai usia 3 tahun, maka baterai yang harus dicas itu harus 5-5-nya. Ya, harus 5-5-nya. Jadi kalau baterai itu sebetulnya dianalogikan, itu dia berada di otak yang khususnya di lobus paritalis. Itu posisinya sama dengan watak. Ya. Jadi kalau baterai ini tercharge, maka ada energi di otak dan energi yang jalan ke seluruh tubuh lewat sistem saraf. Karena sistem saraf ini kita pernah juga bahas pada saat Ramadan, itu seperti serabut saraf atau kabel-kabel saraf yang jalan di tulang belakang, dan ini sering disebut sumsum tulang, dan nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh, dan ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya. Jadi kalau kita lihat sistem kabel saraf, sel saraf ini, itu dia betul-betul membawa impuls listrik, membawa tenaga, membawa energi. Yang ternyata itu ya sumber baterainya ada di otak, khususnya di sekitar lobus paritalis. Maka kalau baterai ini terisi, listrik yang akan penuh di otak dan kemudian jalan ke seluruh tubuh, membuat tubuh kita itu ya semangat untuk melakukan apapun. Apabila ada seorang istri tahu suaminya datang, sudah dengar mungkin mobilnya kah atau motornya, udah dengar, terus kita rasanya malas sekali untuk sambut dia seperti biasanya, berarti istri itu lowbat. Ya, baterainya ya mungkin sudah berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan tidak di-charge. Sehingga nggak ada listrik di tubuhnya dan badannya yang sudah terlanjur duduk di ruang makan misalnya, dia tidak bisa bangkit berdiri untuk menyambut suaminya. Ya, nah, itu juga pada anak-anak yang kalau misalnya kita minta tolong ini nak, tolong itu, dan kayaknya dia males banget, berarti baterai dia juga sudah lowbat. Ya, makanya tidak ada energi untuk menstimulasi ya badan ini untuk mau bergerak melakukan apa yang diminta. Ini sebetulnya prinsip juga dari teori baterai kasih yang di-charge dengan bahasa kasih. Ya. Nah, ini jadi sebetulnya ada 5-5-nya di setiap manusia, ya, ada 5-5-nya, termasuk anak-anak kita. Bahkan pada saat kita di dalam rahim seorang ibu ini sudah ada baterai ini. Gitu. Nah, kemudian pada saat dia masih kecil, baru lahir, dan tadi saya sampaikan setelah sampai umur 3 tahun, yang dibutuhkan untuk mereka ini adalah 5 baterai ini harus terisi. Setiap hari, karena tadi sifatnya harus diisi setiap hari. Artinya, buat Bapak Ibu yang mungkin masih punya anak yang masih kecil sampai usia 3 tahun, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah punya cucu juga, yang masih ada cucunya dari 0 sampai 3 tahun, maka diminta orang tuanya mengisi baterai ini setiap hari. Ya, dia harus dikasih kata-kata pendukung, berarti harus dipuji, kemudian diberikan sentuhan fisik, dipeluk, dicium, ya diusap-usap kepalanya. Waktu yang bersama, mungkin ibunya, mungkin bapak ibunya kerja, ya, tapi kalau penting sudah sampai di rumah, dia harus ya meluangkan waktu bersama, harus gendong sendiri anaknya. Kemudian diberikan pelayanan setiap hari sebisanya, walaupun bapak ibunya mungkin bekerja, ya ibunya sendiri atau mungkin bapaknya sendiri yang kasih dia makan langsung, itulah bentuk pelayanan. Ya, atau pakaikan bajunya atau mandikan, ya. Dan satu lagi ternyata ya setiap manusia itu ada baterai hadiahnya, dan usia 0 sampai 3 tahun hadiah ini juga harus diberikan di-charge setiap hari. Walaupun hadiah ini bukan berarti harus dibeli, tetapi misalnya seorang ibu gitu ya membuatkan susu anaknya atau membuatkan makanan anaknya dan kemudian bilang sama anaknya, ini hadiah buat adek gitu. Saya terus terang ya, waktu anak-anak kecil teori ini belum lagi kita pelajari, saya pelajari, sehingga yang saya ingat-ingat sekarang yang paling jarang setiap hari dikasih itu adalah hadiah. Karena buat saya waktu itu hadiah itu dikasihnya ya kalau ada momen-momen tertentu aja, mungkin dia milad kah ya atau naik kelas dan sebagainya gitu. Ya, tapi setelah nanti 4 tahun ke atas sampai usia kita sekarang tidak perlu lagi setiap hari diisi. Ya, kita harus dengan jeli dari 5 baterai ini, yang mana baterai utamanya. Sehingga apabila seseorang, anak kita yang 4 tahun ke atas, atau kita
ya sebagai istri kan atau juga suami, bila kita jeli tahu oh baterai utamanya ternyata kata-kata pendukung, maka setiap hari yang di-charge adalah kata-kata pendukung saja. Maka otomatis semua baterai ya terpenuhi. Ini karena baterai utamanya adalah kata-kata pendukung. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kata-kata pendukung itu. Dan kemudian kalau kita dengan jeli tahu bahwa oh anak kita, pasangan kita yang sudah ya seperti ini besarnya atau anak kita yang di atas 4 tahun, oh ternyata baterai utamanya yaitu sentuhan fisik, maka yang harus di-charge setiap hari dalam bentuk sentuhan fisik. Memang nggak perlu 24 jam. Sehari 1 kali saja dipeluk kah, dicium kah, kayak gitu. Ya, maka semua baterai akan tercharge dengan sendirinya. Ya. Dan kalau anak kita atau pasangan kita lihat baterai utamanya adalah waktu yang bersama, maka yang setiap hari ini kita harus berikan waktu kepada ya anak ini atau pasangan ini. Sehingga dengan nge-charge baterai utamanya waktu yang bersama, maka semuanya terisi. Ya. Kemudian, kalau anak kita yang di atas 4 tahun dan pasangan kita tahu bahwa baterai utamanya pelayanan, maka yang dilakukan nge-charge baterai pertamanya adalah pelayanan setiap hari. Dan otomatis semua baterai juga terisi. Ya. Dan apabila kita tahu anak kita yang di atas 4 tahun dan pasangan kita, baterai utamanya hadiah, maka itu setiap hari yang di-charge. Walaupun sekali lagi hadiah ini bukan harus yang membeli, kadang bikin sendiri, bikinkan puding kah, bikinkan kue, terus kita bilang ini hadiah buat kamu, seperti itu. Ya. Jadi ini sebetulnya prinsip dasar dari mengetahui baterai kasih pasangan atau anak yang sudah di atas 4 tahun yang di-charge dengan bahasa kasih. Ya. Baik, kita akan lihat. Nah sekarang tentu kita harus memperhatikan dengan jeli bahasa kasih masing-masing. Ya kita akan bahas tentang anak-anak dan juga pasangan. Ya maaf. Kalau ya kita melihat anak kita atau pasangan kita ternyata baterainya adalah kata-kata pendukung, berarti dia harus setiap hari diberikan pujian kah atau dukungan atau keberpihakan. Maka baterai dia akan penuh. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana sih sebetulnya kebiasaan orang yang baterai utamanya kata-kata pendukung. Ya. Mereka, anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji, merayu orang tua, dan mengapresiasi. Mengucapkan terima kasih dan mengucapkan, tapi dengan rasa senang gitu. Yang dari kecil ya. Jadi kalau diberikan apa-apa, nggak, ayo bilang terima kasih, nggak perlu begitu. Dia langsung terima kasih bunda, terima kasih ayah, tapi dengan senang sekali. Nah, jadi ini kebiasaan dari anak-anak yang punya baterai utamanya adalah ya kata-kata pendukung. Ya. Kemudian kita lihat contohnya kayak apa sih sebetulnya cara nge-charge-nya ya. Ya ini contoh-contohnya ya kita akan ya memberikan kalimat-kalimat seperti ini ya kita memujikah atau kita mendukung. Ya, bunda setuju sama kamu misalnya gitu. Nah, begitu juga pasangan yang kalau baterai kasih utamanya adalah kata-kata pendukung. Artinya, setiap dia bicara, kita harus dukung dulu atau puji dulu gitu. Sayangnya, ya banyak pasangannya tidak paham tentang baterai ini sehingga pada saat pasangannya bercerita tentang sesuatu yang menyenangkan ya atau sesuatu idenya itu ditentang. Nah, ini berarti baterai pasangan yang baterai utamanya adalah bahasa kasih kata-kata pendukung, ini ya lama-lama tidak tercharge. Ya. Dan kemudian kalau anak-anak yang tidak di-charge baterainya kata-kata pendukung, ada yang nampak nanti bahasa kasih yang terbalik, apa ya itu suka mengejek dan menjelekkan orang lain. Jadi orang tua harus jeli terhadap anak-anak yang mengungkapkan bahasa kasih cintanya dengan cara yang berbeda ini. Dia ngejek karena dia sebetulnya ingin dipuji. Ya. Dan buat pasangan mungkin ada orang tua, orang dewasa ya, yang suka jelekin orang, ngejek orang. Walaupun mungkin dia sudah belajar harusnya nggak boleh ngejek. Tapi senang berarti dari kecil baterai kata-kata pendukungnya itu jarang terisi. Ya. Dan biasanya penyebab ini adalah ya karena kebiasaan buruk orang tua yang sering melakukan jalan pintas dan cepat yaitu memarahi anak. Dia nggak dipuji dulu, ya terlalu dimarahin.
Ini yang sangat jelas mereka tuh sebenarnya ingin mendapat pujian dan dukungan. Makanya jadi kebalik. Ya, dia ngejek atau menjelekkan orang lain. Ya. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya? Apakah kita biarkan? Nah, tidak dibiarkan. Ya, kita nasihati dia. Hanya kalau kita tahu anak kita bahasa kasih utamanya kata-kata pendukung, maka pada saat kita menasehati, ya, kita harus memujinya dulu. Jadi sebelum kita nasihati, kita puji dia dulu. Ya, Andi, ayah sayang sama kamu anak laki-laki yang baik, nak. Gitu. Ayah senang kalau kamu menyayangi adik, ayah sedih kalau kamu mengejek adikmu. Nah, ini kira-kira seperti itu. Artinya puji dulu, baru kita ya kasih nasihat. Kenapa? Agar baterai di tubuhnya itu ada dulu, nyala dulu, sehingga listrik jalan di badan. Pada saat kita nasihati anak ini, ya atau juga pasangan kita yang seperti ini, ya itu mau mengerjakan apa yang kita nasihati. Selama ini, kalau anak-anak menjelekkan atau ngejek saudaranya gitu ya, malah kita marahin. Ya, jangan jelek-jelekin anak, jangan ngejek-ngejek adik, jangan. Nah, baterai anak kita ini yang tadinya memang sudah kosong, makanya dia mempunyai bahasa kasih terbalik yaitu mengejek, ini makin tidak di-charge, tapi kita sudah kasih nasihat. Ini yang sering terjadi pada anak-anak. Ya. Tetapi memang tidak semuanya anak itu senang dipuji setiap hari. Memang kita semua senang pujian, tapi ada orang yang baterainya karena kata-kata pendukung, dia harus dipujinya setiap hari, di-charge-nya setiap hari. Ini yang dari kata-kata pendukung baterai utamanya. Ya. Baik, kalau kita lihat lagi, ini sentuhan fisik. Ya. Jadi sentuhan fisik ini adalah apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat ya anak-anak atau saya termasuk ya adalah orang yang ternyata baterai saya sentuhan fisik, ya. Nah, kita bisa melihat dengan jeli apa sih kebiasaan orang yang baterai utamanya sentuhan fisik. Ya, biasanya anak-anak dengan berkebutuhan seperti ini menunjukkannya dengan sering memeluk, mencium, mencolek orang tuanya, kakak atau adiknya atau keluarga lain. Jadi kalau ada anak ya yang duluan memeluk kita, ketemu langsung ya Bunda atau Uti. Ya, Yangkung, dia yang meluk duluan, atau senang banget juga dia colek-colek keluarganya atau adiknya gitu, ya bisa jadi baterai utamanya adalah sentuhan fisik. Ya. Kalau untuk mendeteksi pasangan, kalau ada ya kita setelah ijab kabul, kemudian pasangan kita dia yang duluan meluk, dia duluan gandeng, ya dia yang duluan juga ya mencium pasangannya, bisa jadi dia baterai utamanya sentuhan fisik. Ya, saya termasuk tipe yang ini. Makanya saya ingat dulu setiap saya setelah menikah, saya yang duluan selalu peluk suami, ya kalau tidur selalu duluan yang isek-isek suami gitu ya, selalu duluan yang mau touching gitu. Ya. Sebetulnya saya mengharapkan juga seperti itu dari suami, tetapi ternyata baterai utama dia bukan sentuhan fisik, ya bukan sentuhan fisik. Ya ini yang selalu jadi akhirnya ya baterai suka kosong pada saat itu sebelum kami tahu tentang teori ini. Kemudian ya contoh dari sentuhan fisik itu adalah ya namanya juga sentuhan fisik ya ada memeluk atau kemudian ya mencolek pipinya. Jadi saya suka banget kalau misalnya suami colek pipi atau dagu gitu rasanya diusap rambutnya diginin aja sebentar ya rangkul cuman sebentar ya atau dicium. Ini contoh-contoh dari ya bahasa kasih sentuhan fisik. Ya. Kemudian pada anak-anak sering ada bahasa kasih terbalik. Kenapa? Karena dia jarang dicas. Apa itu? Suka mencubit, menggigit, atau memukul. Biasanya dilakukan ke adiknya atau kakaknya, atau kalau di luar rumah sama teman. Ya, dia gemes banget ya. Kenapa? Karena kalau dia mencubit, menggigit, memukul, sebetulnya itu kan adalah sentuhan fisik. Ya, cuman anak ini rupanya ya tidak dicas oleh orang tuanya atau sudah mungkin bertahun-tahun. Kalau nggak dicas mungkin 1 hari 2 hari ya bahkan mungkin nggak begini gitu ya. Kalau pasangan kita juga sering nyubit gitu ya gemes gitu ya pukul gitu itu bisa jadi baterai sentuhan fisiknya itu lowbat banget atau sudah kosong banget ya. Kemudian bagaimana cara menasehati anak ya atau pasangan yang memang dia baterai utamanya sentuhan fisik.
Jadi kalau ada anak suka pukul adiknya atau cubit temannya dan sebagainya, ya kita tetap harus nasihati, tetapi sambil memberikan sentuhan fisik. Kita merangkulnya, ngusap kepalanya. Kenapa? Karena baterai tubuh dia harus di-charge dulu. Barulah kita nasihati. Ya. Supaya kalau listriknya udah nyala di otaknya dan di badannya, apa yang kita nasihati, dia mau mengikutinya. Sama, saya juga. Kalau suami mau menasihati, ya dia sekarang udah tahu ya, beberapa tahun ini biasanya saya sambil dipeluk gitu atau diusap-usap kepala. Itu kalau suami menasehati dengan cara seperti itu, masya Allah, itu semua nasihat atau instruksi suami akan saya lakukan. Kenapa? Baterai saya udah ke-charge. Ya. Tapi dulu suami suruh saya ini, saya itu, tapi baterai nggak ke-charge, saya cuman iya, dan lama sekali untuk mengerjakan apa yang dia suruh. Kenapa? Nggak ada listriknya. Nggak ada listrik. Ya. Jadi ini yang untuk bahasa kasih utamanya ya sentuhan fisik. Kemudian kita lihat lagi yang bahasa kasih utamanya waktu bersama. Ya. Jangan sesuatu. Ya. Jadi kita lihat juga ya kebiasaannya. Apa sih kebiasaannya? Nah, anak-anak biasanya ini anak yang suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu ya, misalnya nih ketika orang tua lagi nonton TV atau ngerapin barang-barang atau baca koran, tuh anak tahu-tahu duduk di sebelah kita walaupun dia cuma diam-diam aja. Kadang dia hanya duduk dan sesekali bertanya gitu. Ya. Bisa jadi kalau ada anak seperti itu ya, dia adalah baterai utamanya yaitu waktu yang bersama. Cuman kadang-kadang kita orang tua pas lagi, apalagi lagi bebenah barang, tiba-tiba ada anak ya atau ada cucu deketin kita selalu bilang sana, ya masuk kamar. Nah, ini membuat anak ini akan sedih sekali. Dan buat pasangan yang baterai utamanya adalah waktu bersama, ya pasangan ini senang sekali kalau ya pasangannya menemani dia. Katakanlah kalau suami yang bahasa kasih utamanya adalah waktu bersama, maka suami apabila sudah di rumah, itu istri harus ada di rumah. Atau suami pergi kerja, istri juga harus menemaninya. Ya, itu berarti bahasa kasihnya yang utama waktu bersama. Ya, atau mengerjakan sesuatu yang bersama-sama. Suami misalnya yang baterai kasihnya adalah waktu bersama, seneng banget misalnya pergi nonton TV atau nonton film kah atau nonton teater dan selalu ingin sama pasangannya. Tapi ada pasangan atau ada suami atau istri yang bahasa kasih utamanya bukan waktu bersama, maka dia kadang pergi sendiri nggak ajak pasangannya dan itu nggak masalah. Ya, contoh satu lagi, saya bahasa kasih utamanya bukan waktu bersama, suami saya juga bahasa kasih utamanya bukan waktu bersama. Kalau ada pesta perkawinan kami dulu nih sebelum pandemi, ya. Apabila ada waktu yang kemudian hari itu ada 2 pesta perkawinan dalam waktu yang bersama, maka suami saya pergi sendiri, saya pergi sendiri. Itu buat kami tidak bermasalah, ya. Tetap. Kenapa? Karena baterai kami yang utama adalah bukan waktu. Mungkin saya waktu itu adalah baterai keempat. Ya, buat suami saya juga waktu itu baterai keempat. Paling dalam setahun kami bersama-sama itu bisa dihitung dengan 10 jari saja. Tapi itu tidak masalah. Buat kalau yang baterai utamanya bukan waktu yang bersama. Ya. Kemudian ya kita lihat contohnya apa waktu yang bersama ini, ya itu tadi mengerjakan sesuatu yang bersama. Ya, anak saya, ada beberapa anak saya bahasa kasih utamanya waktu yang bersama. Makanya waktu pandemi dia senang sekali ibunya di rumah. Atau mungkin ya pergi nonton, ibu mau nonton nggak? Ibu mau nonton nggak? Ya, oh iya nak, ayo. Saya udah tahu dia bahasa kasihnya waktu bersama. Iya nak, ayo kita nonton. Ya. Jadi dia mengerjakan sesuatu yang bersama. Ini dia punya contoh dari bahasa kasih waktu yang bersama. Ya. Nah, sekarang pada anak-anak yang bahasa kasihnya terbalik, itu senang menyendiri. Ya. Jadi kalau ada anak kita senang menyendiri, terus itu berarti bahasa kasih utamanya sebetulnya adalah waktu yang bersama, hanya ya tidak tercharge sekian lama. Ya. Jadi pas baru kita mau ajak dia udah nggak mau. Di rumah aja deh. Gitu. Untuk itu bagaimana untuk cara menasehatinya? Ya, tentu kita harus luangkan waktu. Jadi kalau dulu anak saya yang bahasa kasihnya waktu yang bersama, ya saya tahu dia lagi menyendiri, itu kadang-kadang saya datang aja ke kamarnya, diem aja dulu nggak nanya apa-apa, diem ikut di situ, ya
Dan dia juga diemin kita. Itu bisa loh setengah jam, diem-dieman. Ya, walaupun saya sebenarnya udah gerah juga, karena sebetulnya bahasa kasih yang utama saya bukan waktu yang bersama, tapi harus kita betulin. Ya, makanya ya nanti pas setengah jam dia yang nanya, kenapa Bu? Mau apa Bu? Ya, barulah saya ajak dia, makan yuk. Mau dia. Tapi kalau misalnya anak yang langsung menyendiri, tiba-tiba kita datangi dan ujuk-ujuk, ayo kita makan, dia nggak mau aja. Kenapa? Baterainya belum tercharge. Makanya kita ya harus menemani. Pasangan juga yang punya waktu bersama dan selama ini kita hilaf, ya setiap ada suami di rumah kita pergi aja gitu, ya atau kebalikannya istri yang waktu utamanya itu baterai utamanya adalah waktu yang bersama, tapi suaminya pergi terus, ya maka dia ngambek biasanya kan senang menyendiri. Untuk ngecharge-nya temenin dulu. Nggak usah tanya apa-apa, nggak usah apa-apa, temenin aja dulu. Ya, setengah jam. Baru dia rasanya ke-charge, dan baru kalau nanti diajak bicara, dia mau. Ya, ini, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, waktu bersama adalah kita kasih waktu dulu dia. Nah, kemudian hadiah. Ya. Hadiah itu adalah apapun yang diberikan, ya akan dijaga dengan baik sekalipun itu buatan sendiri. Jadi nggak mesti harus yang dibeli gitu. Nah, kita lihat kebiasaannya ya. Nah, pada anak-anak yang punya baterai utamanya adalah ya hadiah, dia suka memberi sesuatu atau mengumpulkan sesuatu. Ya, pasangan juga begitu, yang baterai utamanya hadiah, dia suka memberikan sesuatu. Anak-anak kadang mungkin waktu kecil dia cuman gambar saja, kemudian dia tulis love you mom gitu ya, terus dia kasih ke kita gitu. Ya, jadi orang yang bahasa kasih seperti ini tuh dia akan memberikan kita apapun setiap hari, walaupun itu karya dia. Yang diharapkan adalah ya kita menghargai pemberian itu. Makanya kita simpan. Dia akan marah kalau ya karena kita mungkin orang tuanya baterai kasihnya atau bahasa kasih utamanya bukan hadiah. Oh iya bagus, memang cuma muji sekedarnya dan kita taruh sembarangan. Itu sedih banget. Begitu juga pasangan hidup kita, kalau yang baterainya adalah hadiah yang utama, maka dia akan selalu kemana-mana bawa oleh-oleh atau setiap hari bawa apapun gitu. Walaupun mungkin misalnya martabak saja yang dibawa atau apapun gitu. Nah, itu kita harus sambut itu terima kasih. Dan sebisanya kita juga membalas ya pemberian hadiah walaupun mungkin tidak bayar. Ya, jadi ini tentang baterai utama hadiah. Saya ada cerita kasus di pasien konseling kami, ada istri 7 tahun, ya dia selalu memasakkan suaminya, kemudian selalu ngurus anaknya sendiri, nyucikan baju suaminya, nyetrikakan baju suaminya. Tapi dia 7 tahun rasanya hampa. Ya. Setelah dia belajar bahasa kasih, dia sempat lihat di YouTube saya bahasa kasih, dan diajak suaminya, sini. Ya. Dia berharap bahwa suaminya mengerti tentang bahasa kasih dia gitu. Ya. Nah, suami laki-laki ya, namanya juga laki-laki ya, mukanya rata. Jadi kalau habis nonton sesuatu ya dia mukanya rata aja. Istri agak kecewa, wah dia nggak ngerti nih tentang seminar ini gitu. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya suami pulang dari kantor itu memberikan coklat pada istrinya. Dan itu istrinya tiba-tiba kok langsung bahagia banget. Ya, gitu langsung bahagia. Karena coklatnya itu sederhana, cuman beng-beng doang gitu. Tapi kenapa si istri langsung seneng banget gitu. Terus besoknya lagi suaminya datang membawakan martabak gitu. Istrinya seneng banget. Ya. Keesokan harinya lagi suaminya bawakan ya setangkai bunga, mawar, apalagi itu. Karena istrinya mengatakan sama saya ya dia pernah memberikan mawar tapi sebelum nikah. Setelah 7 tahun dia nggak pernah berikan apa-apa sama saya. Dan itulah makanya istrinya merasa ini suaminya pintar setiap hari, bahkan sampai kemudian hari ke-13 ya suaminya memberikan kembang biasa yang istrinya tahu baunya itu halaman depan rumahnya. Tapi istrinya cuma bergetar-getar. Kenapa? Karena kembang itu ada tulisannya, walaupun kembang itu dari halamannya ada tulisannya, secari kertas doang ada tulisannya Miss U gitu. Ya mungkin maksudnya miss you. Ya kan laki-laki karena 7.000 kata dari Pak Ferry juga sudah bilang, maka kalau menuliskan sesuatu ya nggak bisa banyak-banyak. Miss U aja udah seneng orang istrinya. Nah artinya bahwa si istri ini 7 tahun dia jarang diberikan apa-apa oleh pasangannya, makanya dia mulai lowbat. Nah, begitu juga anak-anak. Ya. Dan kemudian
Ya, kalau kita lihat ya apa sih contoh-contohnya, mulai dari bahasa kasih yang sederhana aja, yang buatan sendiri atau sesuatu yang memang dia hobinya dia kan, ya sesuatu yang dia butuhkan, ya itu silakan aja. Makanya kita harus jeli apa sih yang dibutuhkan gitu. Saya ada anak saya juga yang bahasa kasihnya hadiah, itu saya selalu siapkan coklat kah yang walaupun yang ya nggak mahal gitu. Dan setiap hari kalau saya mau nasihati dia, saya kasih dulu gitu. Hadiah buat kamu gitu. Ya, dan itu ya luar biasa, luar biasa. Apa yang saya minta, apa yang saya nasihati langsung dia kerjakan. Dan kemudian ada bahasa kasih terbalik. Apa? Pelit, tidak suka berbagi. Kalau ada anak pelit, pelit banget sama keluarganya, pelit banget benar-benar pelit gitu. Yang padahal itu sesuatu yang kecil yang kalau nanti dibagi ya nggak apa-apa juga, orang masih ada di dapur gitu. Dia pelit banget. Berarti bahwa baterai dia yang utama adalah diberi hadiah itu sudah mulai lowbat. Kalau ada orang dewasa juga pelit banget, ya walaupun udah belajar gitu ya untuk berinvestasi, ya lumayan lah dia ada udah, tapi dia terpaksa banget memberikan. Itu berarti baterai kasih utamanya hadiah itu sudah lama nggak dicas. Ya. Nah, kalau begitu, gimana cara memperbaikinya atau menasihatinya? Ya kita akan memberitahu pada anak ini, ya, tapi ya harus dikasih hadiah dulu, gitu, ya. Ibu sayang sama kamu misalnya gitu, atau langsung kasih ini hadiah buat kamu. Barulah kita kasih nasihatnya. Kenapa? Karena baterainya harus dicas dulu supaya nasihat yang diberikan itu diikuti. Ya. Oke. Baik, kemudian ya kita akan lihat lagi satu lagi terakhir, pelayanan. Ya. Pelayanan. Ya. Pelayanan ini senang melayani dan dilayani. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya adalah ya, membantu kakak dan adik serta orang tuanya. Ya. Atau sigap membantu. Atau senang dengan orang tua bila melayani dia dan membantunya tanpa diminta. Jadi kalau ada anak kita yang, aku aja ngambil. Misalnya, aduh tas ibu ketinggalan ya, aku aja ngambilin. Ya. Dan dia orangnya sigap, ya, dan agak ya selalu mau ngebantu, itu berarti baterai kasihnya adalah ya kemungkinan besar pelayanan. Ini saya yakin suami saya ini baterai kasihnya pelayanan, dari kecilnya dia selalu sigap membantu siapapun gitu. Dan saya perhatikan juga sigap sekali membantu, ya. Dan kemudian itu tadi ya dia akan ya memberi, dia senang juga kalau yang orang-orang baterai kasihnya pelayanan sebelum dia minta ya kita ambilkan sesuatu gitu. Jadi buat anak-anak kami yang baterai kasihnya pelayanan itu saya udah tahu tuh, sebelum dia minta saya harus kasih layanan dulu. Ya. Nah ini. Aisyah, mohon izin Bu, waktu tinggal 10 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini terakhir yang bahasanya. Ya. Kemudian hati-hati bahasa kasih terbaliknya. Bahasa kasih terbaliknya adalah suka membuli. Ya. Saya kalau ada anak ya, dapat laporan dari sekolah, dari orang tua, anaknya suka membuli di sekolah, saya langsung lihat dan cuma lihat aja wajahnya, saya langsung tahu bahwa ini baterai kasihnya pelayanan, mungkin sudah lama nggak dicas oleh orang tuanya sudah lama nggak melayani dia, atau sudah lama pada dia selalu ingin melayani orang tuanya udahlah nggak usah, nanti bunda aja yang ambil, nggak usah. Nah ini, ya ini. Dan bagaimana cara menasehatinya? Ya itu tadi, ya. Kalau kita mau menasehati seorang anak yang kita tahu dia baterainya pelayanan, ya, yaitu sebelum kita nasihati, kita bantu dia dulu, kita layani dia dulu sebelum dia minta. Ya. Dan buat pasangan seperti saya misalnya, saya tahu suami saya pelayanan, maka kalau dia sudah duduk sampai di rumah, ya, saya akan segera dia butuh apa nih, kita layani. Oh dia butuh minum, oh dia butuh peganan, oh tuh ya butuh. Dan kalau misalnya dia suruh sesuatu, saya langsung siap Mas, ya siap. Kalau dulu saya juga selalu mengerjakan, tapi saya nggak ngerti bahwa itulah tanda cintanya. Dan sekarang kalau dia melayani saya langsung merasa oh dia cinta sama aku. Ya, walaupun mungkin dia nggak ngecas baterai saya, cuman karena ada ilmu ini, makanya kita bisa tahu persis bagaimana seseorang itu ya menyatakan cintanya. Ya, dan terakhir nih sekali lagi. Ya, baterai itu ada di otak manusia yang akan mencharge tubuh kita. Ya. Dari 5 baterai, kita harus tahu baterai utama apa, itu yang kita charge. Dan bagus lagi, baterai keduanya yang kita charge juga. Ya. Suami istri, ada 1 baterai yang beda dan 1 baterai yang sama, tapi ada suami istri juga, 2 baterai pertama dan keduanya itu tidak sama.
Dan kemarin kita sudah belajar bulan lalu tentang watak, ya, maka dengan panduan watak ini juga kita bisa tahu apa baterai kasih dari pasangan kita. Ya, kalau waktu bulan lalu ya Pak Peri ya, Bapak memilih penulis skenario dan sutradara, berarti watak utama Bapak adalah seorang melankolis atau seorang pemikir yang hasratnya sempurna, dan kombinasi dengan watak seorang pemimpin yang hasratnya pandai mengorganize. Ya. Nah, watak melankolis ini ternyata ya baterai kasih utamanya adalah waktu atau hadiah. Nah, ini ada ataunya, jadi bukan dua-duanya. Ya, makanya saya selalu memperhatikan Pak Peri selalu ya ingin bersama-sama, ya, bersama-sama dengan Ibu, bersama-sama dengan ya semua keluarga besar BI. Ya, makanya selalu mendampingi juga. Dan karena Pak Peri juga ada watak yang pemimpinnya atau sutradaranya, maka ya bahasa kasih berikutnya adalah pelayanan. Perpaduan antara waktu dan pelayanan ini jelas banget ya, Pak Peri selalu ingin melayani dan ya ingin memberi waktu gitu. Ya. Ibu Peri pada saat pilih pertamanya adalah penonton ya atau orang yang damai. Nah, orang yang pilih penonton kemarin ini bulan lalu ya, termasuk saya tipe penonton, itulah bahasa atau baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Dan bisa kombinasinya Ibu dengan penonton dan penulis skenario, berarti Ibu juga sentuhan fisik dan ada baterai yang sama dengan Bapak yaitu waktu, atau mungkin Ibu adalah orang yang sebetulnya penonton dan artis atau pengamat dan pembicara. Jadi damai dan gembira, ya. Dan siapapun yang bulan lalu pilih yang artis, ya ini bahasa kasihnya utama adalah kata-kata pendukung. Jadi ini kesambungan dari bulan lalu tentang watak dan kemudian bahasa kasih, dia erat sekali hubungannya, tinggal nanti deteksi. Ya. Kalau Teh Pipi apa kemarin bulan lalu Teh? Penulis skenario Bu. Dengan penonton. Oh, berarti Teteh mah baterai pertamanya itu waktu atau hadiah, yang mana? Lebih senang waktu atau hadiah yang setiap hari kalau dikasih? Waktu Ibu, waktu ya. Waktu kebersamaan. Nah, Masya Allah. Dan karena Ibu pilihan keduanya adalah penonton, berarti baterai keduanya adalah sentuhan fisik. Ya. Ibu senang kalau setiap hari pasangan Ibu memberikan waktu sebentar aja bareng-bareng dan kalau Ibu dipeluk, gitu Bu? Bu. Ya. Halo, ya. Ya, coba Ibu deteksi pasangannya Bu. Ya, ini sekalian Pak Peri saya suruh Bu Pipi deteksi pasangannya. Yang mana? Apakah Bapak yang lebih senang ini ceria atau lebih senang gembira gitu? Pujian Bu. Karena berarti Bu sama apa? Sering masak, jadi saya selalu muji-muji masakannya, jadi makin dimasakin terus gitu Bu. Masya Allah. Iya, berarti beliau yang ini artis dan sutradara. Ini adalah pasangan soulmate banget dengan Ibu. Jadi beliau memang baterai pertamanya adalah kata-kata pendukung dan baterai keduanya pelayanan. Ya, makanya beliau ingin Teh Pipi juga apa yang dia bikinkan harus dipuji, harus dengan senang gitu. Ya, nah, ini yang nanti membuat baterai mawaddah warahmah setiap pasangan di tubuhnya itu tercharge. Ya, kita semua senang semuanya, hanya ada baterai yang utama yang harus difahami. Ya. TPP juga senang dipuji, tetapi kalau setiap hari dipuji, karena TPP bukan sanguinis, maka TPP kalau setiap hari dipuji akan berpikir lebay gitu. Ya, TPP mah dipujinya lah seminggu sekali aja gitu atau sebulan sekali. Karena yang paling penting adalah buat TPP waktu dan sentuhan fisik gitu Pak Peri. Jadi kalau membahasnya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ini sekilas tentang bahasa kasih yang ada kaitannya dengan watak ya. Dan saya akan kembalikan ke TPP sebagai moderator. Terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Aisyah. Jazakallah khairan katsira. Masya Allah, ceramah yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kami. Insya Allah. Mohon izin Bapak Gubernur,
selanjutnya adalah tanya jawab dari Teh Bibi, menarik baik. sekali. Ini saya yakin banyak sekali pertanyaan, sudah Betul. 23 pertanyaan dalam Q&A, ya. Monggo silakan, ada bisa langsung. Terima kasih ya Ustazah, sangat luar biasa ini. Sama-sama Pak Ferry dan Ibu.